Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Selamat siang keluarga Sip, apa kabar? Anda di siang hari ini senang sekali kembali sahabat siaran Tiazara hadir menemani Anda di Dialog Sosial Budaya. Tadi sudah sempat kita sampaikan ya, di jam 2 hingga jam 3, 1 jam ke depan kita akan bahas terkait dengan sosial, adat ataupun budaya yang ada di ranah Minangkabau. Dan untuk Anda yang ingin bergabung, silakan keluarga Sip, kita tunggu atensi Anda di 082174597178. And don't forget to visit ya our social media di @sipfm, atau mungkin di YouTube juga bisa keluarga Sip di Sip Media, dan juga live streaming kita di www.sipsumbar.com. Alhamdulillah sudah hadir walaupun di tengah hujan deras ya, cukup deras di atas ini keluarga Sip ya. Gimana nih daerah Anda? Apakah juga hujan yang cukup deras atau mungkin nggak sama sekali? Boleh komen dong keluarga Sip, baik di Instagram, di postingan terbaru kita, atau mungkin di line interaktif juga boleh ya. Baik, sudah hadir di studio narasumber kita, nggak asing lagi keluarga Sip, hampir setiap minggu beliau hadir menemani kita berbagai pembahasan ya seputar sosial dan budaya adat di Minangkabau. Sudah hadir Ustadz Heru Fitriadus Sadi Angku Wajo Basa sebagai tokoh adat kita di sana keluarga Sip. Di hari ini sudah hadir di studio. Terima kasih, dan kita coba sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Angku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya Angku, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillahirabbil alamin. Angku, gimana aktivitas adatnya, masih terus berjalan atau sibuk di akademik ini? Alhamdulillah lancar, karena ini tahun ajaran baru ya. Betul sekali. Sibuk persiapan untuk tahun ajaran baru. Baik ya. Nah, ini sebenarnya aktivitas Angku pun ya sebagai seorang laki-laki dewasa gitu ya di Minangkabau. Pasti sibuk sebagai pemangku adat gitu, juga sibuk sebagai ayah gitu ya di dalam keluarga. Ini kayak cocok banget dengan pembahasan kita di hari ini keluarga Sip, terkait dengan pewarisan harta pusako dan tanggung jawab anak laki-laki dalam adat Minangkabau. Menarik. Apalagi untuk Anda anak laki-laki atau mungkin keluarga Sip yang anaknya mau menuju gitu ya, menuju dewasa seperti itu, sehingga kita bekali dulu dengan ilmu insyaallah di hari ini. Nah, Angku, pembahasan kita mungkin diawali dengan dua bab ini, yakni harta pusako dan tanggung jawab gitu. Kita ke harta pusaka dulu deh Angku. Apa sih harta pusakoku sama Nanyo gitu, sehingga nanti kita bisa mensinkronisasikan dengan tema pembahasan kita. Silakan Angku. Baik, pertama kita mohon izin pada angku-angku, nenek mama, penghulu Nanggadang Basa Batua, serta para cadik pandai, kemudian para alim ulama kita, guru-guru kita, kemudian para dubalang, dan termasuk kepada para bundo kanduang yang ada di ranah Minang. Pertama kita membahas harta pusako ya. Jadi di Minangkabau itu ada dua pengelompokan yang diwariskan. Yang pertama harato pusako, yang kedua sako. Kalau harato pusako itu berupa benda, kalau sako itu berupa gelar kebesaran ya, atau gelar penghulunya lah gitu. Jadi kalau harta pusako adalah harta benda yang dimiliki oleh suatu persukuan atau kaum yang nanti dilanjutkan oleh generasi berikutnya gitu. Ya, baik. Jadi harta pusako itu merupakan titipan amanah dari pendahulu kita, nenek moyang kita, yang dahulu yang sudah mengadakannya. Baik. Ya, berarti dari awalnya mungkin dia menaruko, kemudian mengolahnya sehingga menjadi harato, atau berupa sawah, atau berupa ladang atau tanah, dan termasuk rumah gadang itu sendiri. Iya. Inilah yang harato pusako itu. Betul. Berarti ini memang tidak boleh diperjualbelikan gitu ya, Angku? Ya, di aturan adat Minangkabau, harato pusako ndak makan bali gitu. Dan ninyo indak juga dimakan gadai gitu. Iya. Artinya harato pusako ini memang diamanahkan
kepada kaum laki-laki Iya. untuk dijaga agar terus kebermanfaatannya untuk generasi matrilineal berikutnya gitu. Nah, jadi di Minangkabau Harato Pusako memang tidak ada diperjualbelikan realnya gitu ya. Betul. Tapi di lapangannya tentu banyak permasalahan-permasalahan, kejadian-kejadian yang mungkin ada yang sebagian memperdebatkan banyak kok Harato Pusako itu di pejuan orang gitu. Iya. Ya itu kembali kepada oknumnya itu. Ya mungkin seperti tadi tidak memahami peran dari anak laki-laki itu sendiri gitu. Betul, betul. Harato Pusako itu digunakan untuk menjaga keberlangsungan dari adat, budaya, dan keturunan dari orang Minang gitu. Jadi dia hanya bukan sekedar bentuk benda, tapi dia jadi identitas sebagai seorang Minang. Ya, kalau kita bicara sekarang itu apakah seseorang itu orang Minang, salah satunya bisa diuji dengan Harato Pusako gitu. Baik, baik. Waduh, saya ada enggak ya? Nah, jadi kalau tidak ada lagi Harato Berarti Pusako, dia orang Minang gini. ya berarti dia mungkin orang kelahiran Minang gitu. Bisa seperti itu, tidak baik. bisa lagi memenuhi kriteria orang Minang. Iya, numpang lahir doang gitu Iya, ya, Angku ya. karena yang diwariskan itu duo, Pusako, Harato Pusako dan Sako gitu. Baik. Nah, jadi kalau yang dua itulah tidak ada, bisa jadi orang itu hanya sekedar sukunya saja yang Minang lah gitu. Tapi Baik. tidak bisa menjadi orang Minang yang utuh gitu. Betul, betul. Jadi menurut Angku alasan atau mungkin penyebab ada beberapa orang gitu yang tidak memiliki harta pusaka, apakah memang dari awal banget nenek moyangnya nggak punya harta pusaka, possible nggak itu terjadi? Yang kedua, atau memang udah diperjualbelikan mungkin Angku, sehingga ya kayak seangkatan Tia ini udah nggak ada lagi gitu harta pusaka yang bisa dijaga gitu misalnya Angku. Kalau kita urut dari awal, rasanya sangat mustahil setiap keturunan Minang tidak memiliki pusako. Wah, menarik. Walaupun di dalam Minang ada namanya hingguk mencakam, artinya orang yang ikut malako gitu, orang yang sudah berjanji untuk menjadi bagian dari orang Minang. Nah, itu tetap juga di setiap rumah gadang diberikan satu atau dua bidang lahan sebagai pusakonya yang akan dia kelola. Walaupun itu orang Malako gitu. Yeah. Istilahnya sering juga orang menyebutnya orang datang gitu. Nah, bedanya di orang yang datang, orang Malako, dia tidak menerima sako gitu. Nah, jadi gelar penghulu tidak bisa jatuh kepada dia. Betul. Nah, tapi kalau masalah harta pusako, biasanya di awal itu rata-rata para nenek mama yang menyepakati dia bergabung ke pesukuannya akan memberikan sebidang tanah atau bahasa lainnya sepcik perumahan gitu. Betul. Nah, penanda dia adalah bagian dari kaum itu gitu. Iya, iya. Nah, itu sebabnya kalau harato pusako di seorang itu sudah tidak ada, maka ragu kita akan menyebut dia masih masuk dalam komunitas pesukuan dia itu sendiri gitu. Karena tanda dia adalah bagian dari suku itu adalah Harato Pusako itu yang menandakan. Baik. Karena kita kan di ranah Minang juga tidak memiliki kebiasaan ya menulis karanji siapa neneknya gitu. Iya, maka benar. salah satu penghubungnya apakah dia betul-betul saudara kita, sepesukuan kita, kita tinggal melihat Harato Pusakonya. Nah, 5 batu sepadannya, 5 parik je pembatang dianya. Betul. Nah, kalau dia memang berada di kelompok tanah pusako kita, berarti memang betul dia adalah karib kerabat kita. Iya, berarti memang banyak sakut paut gitu ya, banyak orang yang terlibat dalam sebuah harta pusako ini. Wajar dong ya kasus yang sempat viral beberapa tahun lalu mungkin ya Angku ya. Jalan tol ya kalau nggak salah ya ini kasusnya di mana jalur itu kan sempat jadi sengketa, mungkin bukan sengketa sih, lebih kepada tidak mulus lah prosesnya. Itu ada sangkut paut juga dengan Harato Pusako ini Angku. Ya, Harato Pusako seperti tadi dia tidak hanya sekedar benda, tapi dia adalah identitas sebagai orang Minang. Tentu butuh proses
untuk menjaganya gitu. Ya. Nah, jadi kalau kita bicara tadi terkait dengan pemanfaatan yang untuk jalan tol, itu tentu diawali dengan musyawarah dari pemilik tanah itu sendiri. Iya. Gitu. Iya. Nah, sementara kalau akan diperjualbelikan, mungkin itu yang jadi permasalahan di masyarakat gitu. Nah, tapi kan tergantung duduk bersamanya, dicari jalan keluarnya gitu. Karena orang Minang bilang lama di awak ketujuh diurang gitu. Iya. Nah, jadi dipastikan kedua belah pihak betul-betul nyaman gitu. Nah, apakah dengan model yang ada sekarang tanahnya akan dibeli dijadikan jalan tol jadi masalah? Maka orang yang pihak yang pengelola untuk tol juga berpikir bagaimana modelnya kalau tidak seperti itu. Iya. Ya kan kalau di Indonesia sendiri sudah dicontohkan di Jogja gitu kan. Nah, dalam bentuk sewa di mereka dan lebih banyak menggunakan jalan layang gitu. Nah, ini mungkin salah satu alternatif gitu. Yang jelas tentu tidak mungkin kedua belah pihak memaksakan kehendak masing-masing gitu kan. Baik. Kalau duduk bersama tentu bisa dibicarakan dengan baik. Dengan syarat tentu tidak menghilangkan identitas seseorang gitu. Betul, betul. Mungkin kalau orang lain yang menilai bisa saja beragam ya. Beragam penilaian orang, ini menolak kemajuan dan ini dan itu gitu. Banyak banget ini pro kontra. Ya, itu tergantung dari sisi mana dia melihat gitu. Samalah kita sendiri ketika tanah kita masuk dalam rencana pembangunan di sana, di situ ada kuburan ibu kita. Apakah kita juga bersedia menjual dengan kuburan ibu kita itu gitu. Betul. Ya, itulah netizen karena tidak berada di posisi itu yang jadi bebas dikembalikan berkomentar. gitu. Nah, termasuk dengan sumpah kawinnya di Minangkabau gitu. Tentang Harato Pusako ini. Sumpah apa tadi angku namanya sumpah kau? Sumpah kawi orang nyebutnya gitu. Oke. Nah, yaitu kateh ndak bawa pucuk, ka bawah ndak bawa ure, tengah-tengah digirik kumbang. Artinya apa? Ya karena ini tanah pesumpahan, kalau kita berani untuk mengambil kebijakannya di luar norma yang ada, tentu kita siap untuk hal itu. Ya, kita siap menerima segala konsekuensinya. Betul-betul. Ini saya penasaran ini. Sejauh ini misalnya ini ada diskusi perihal sengketa Harato Pusako misal gitu ya. Kan pasti ada diskusi bersama dengan nenek mama dan sebagainya. Apakah sejauh ini selalu berjalan dengan mulus atau ada ya kayak baku hantam dan lain sebagainya gitu angku? Karena kita lihat Minangkabau ini kan menjunjung tinggi mufakat gitu angku. Gimana ini selama yang terjadi di lapangan? Ya, sebetulnya permasalahan Harato Pusako itu bukan terjadi di saat ini saja gitu. Jadi kalau bercerita orang tua itu zaman dulu juga bersengketa masalah Harato Pusako ini. Menarik, gitu. Ada yang di zaman Belanda, kalau cerita nenek dari nenek saya gitu ceritanya di zaman Belanda sempat ya minta dukungan lah sama Belanda untuk bisa merampas suatu bidang tanah atau sawah yang dimiliki oleh kaum lain gitu. Sampai seperti itu gitu. Nah, jadi kalau sengketa itu rasanya seperti turunan ya. Nah, untuk sengketa itu ada beberapa sengketa yang bisa diselesaikan dengan musyawarah. Memang ada beberapa sengketa yang menimbulkan perselisihan yang jauh lebih besar. Nah, namun tentu ditarik garis merahnya ya. Nah, perselisihan yang terjadi itu ya kembali ke tadi, kita tidak menggunakan prinsip budaya Minangkabau seperti yang kita sampaikan tadi, lama diawak ketujuh diurang. Nah, kita lebih memaksakan diawak. Nah, pakaian diawak lalu pun diurang gitu. Sudah buruk itu ya, lebih banyak yang memakaikan demikian gitu. Baik. Ternyata bukan hanya Harato Pusako saja yang diturunkan, ya ibaratnya sengketanya pun juga turun menurun ya. Turun menurun ya gitu. Termasuk gelar pusako pun juga seperti itu. Nah, gelar penghulu, gelar sako pun juga ada beberapa daerah yang sampai bersengketa. Ada masalah gitu. Yang juga. Terakhir kemarin kan kita lihat di daerah yang viral itu di daerah Payakumbuh ya. Sampai di tengah jalan berdebat begitu gitu. Nah, itu dia gitu. Tapi semua hal itu tentu dalam rangka mencari sebuah kebenaran. Betul sekali, malah kita butuh itu sebenarnya gitu ya, karena, untuk mendapat kesepakatan. Kita kan tuh tidak bisa pula memungkiri apakah yang sekarang disepakati ini sudah benar, itu juga Allah alam ya, kita tidak bisa tahu gitu. Betul.
Jadi betul-betul harta pusako ini kita kawal bersama. Baik, baik. Dan yang banyak terjadi sekarang, Mm-mm. harta pusako beralih menjadi harta kepemilikan pribadi. Iya. Nah, ini yang sering terjadi gitu. Mm-mm, mm-mm. Dengan berbagai cara. Karena takut ya, kalau bahasanya takut kehilangan dunia gitu. Nah, jadi karena ada takut kehilangan harta, dengan berbagai cara dilakukan supaya harta itu menjadi milik dia. Baik, baik. Ini menarik sih aku. Misalnya di kepemilikan dan ini yang berkaitan dengan harta pencaharian gitu. Ibaratnya Iya. ini menjadi harta pencaharian si yang bersangkutan juga gitu. Tapi sebenarnya secara pembagian itu bagaimana aku? Misalnya Ya. harta pusako dipegang oleh satu orang misalnya gitu, diamanahkan, terus ada penghasilannya. Apakah ini memang jadi penghasilan pribadi si yang bersangkutan yang mengurus, atau itu ada pembagian ya kayak pembagian saham gitu loh? Ini persennya, persentasenya ada untuk kaumnya ada segini nih untuk yang menggilai lah Mengelola bahasanya kalau bahasa Minang awak gitu ya, kayak menggilainya segitu atau mengelolanya segini, atau bagaimana sih pagunya sebenarnya gitu angku? Jadi harta pusako itu tidak diwariskan ya. Nah, karena kalau bahasa waris nanti kita sering diperdebatkan dengan waris yang ada di ajaran Islam ya. Nah, dia yang diwariskan itu adalah amanahnya, bukan haratonya. Gitu. Baik. Harato pusako itu ganggam bontua. Nah, jadi mama kaum itu sudah membagi menjadian gitu. Nah, jadi membagi-bagi untuk dikelola. Nah, bukan dibagi-bagi untuk milik pribadi. Nah, sehingga kalau untuk mengelola, sehabis kita mengelola diteruskan oleh orang lain. Iya. Nah, sehingga nanti terjadi berbagai model dalam pelaksanaannya. Contoh, kalau harta pusako itu sudah diganggam bontua, ada dibagi-bagi, berarti hasil yang dia dapatkan memang untuk si pengelolanya gitu. Nah, tapi kalau yang masih bersama itu biasanya dibagi tahunnya gitu. Nah, setahun ini keluarga ini, setahun besok keluarga ini, setahun besok. Betul, ya. betul. Nah, namun semua itu dirasakan gitu. Dirasakan kebermanfaatannya gitu. Tanah walaupun hanya per tersebut. tahun gitu. Iya, walaupun dia per tahun. Berarti gitu. memang secara hasil dari yang mengelola gitu Iya, ya. yang mengelolanya yang akan Menikmati hasilnya. gitu. Oh iya, karena namun dia di balik bergilir itu ya. kan juga ada bebannya gitu. Beban seperti apa ini angku? Bebannya tentu ke pihak laki-laki ya, yang sering terjadi. Contohnya ketika ada hajatan untuk memenuhi adat untuk anak pisang gitu. Contoh kan saudara laki-laki mamanya punya anak, tentu anak mamanya menjadi anak pisang nama mereka. Ketika mau pernikahan, mau babako dan lain-lainnya, itu biasanya diambilkan dari hasil pengelolaan harta pusako. Baik. Nah, kenapa ya sekarang banyak terjadi itu tidak berjalan demikian ya seperti tadi, karena harta pusako dianggap milik pribadi. Baik, lebih sih gitu ya. Ya milik dia gitu. Kiranya pas para lu ndak ada nampak lah Ya gitu ada ya. gitu. Termasuk kalau di Minangkabau ketika mama itu sudah huzur, ada istilahnya menjapui adai namanya. Artinya anak kemenakan juga merasa bertanggung jawab untuk keberlangsungan atau perawatan dari mamanya. Nah, itu juga menggunakan harta pusako. Nah, sekarang karena harta pusako nggak ada, kalau mama itu udah tua, udah renta, ya terserah dia aja. Iya, gitu. betul. Kalau nggak punya anak, ya semakin parah lagi gitu Betul, kan. betul. Nah, itu yang terjadi gitu. Baik, menarik. Angku, ini makin kesini makin seru nih pembahasan kita. Tapi nanti kita bahas Angku karena sudah ada juga beberapa pertanyaan yang masuk. Nanti kita akan singgung di segmen kedua. Pastikan Anda masih di 105,8 Radio Sipa FM, Inspirasi Keluarga Anda. 105,8 Radio Sipa FM, Inspirasi Keluarga Anda. Keluarga kita kembali di program Dialog Sosial Budaya dan masih bersama dengan narasumber kita. Ini ada Ustadz Heru Fitriana Sandi Angku Majobasa yang di tokoh hadat kita di hari ini dengan pembahasan pewarisan harta pusako dan
tanggung jawab anak laki-laki dalam adat Minangkabau. Tadi sudah sempat disinggung ya keluarga sih bagaimana luar biasanya harto pusako ini dijaga gitu ya, dijaga dan bahkan diamanahkan kepada generasi selanjutnya. Mungkin itu harapan nenek moyang kita terdahulu, tapi secara fakta yang terjadi di lapangan mungkin tidak 100% gitu ya, tidak 100% berjalan dengan mulus. Nah, kita kembali ke Angku Mojo Bahasa ini, Angku. Dari banyaknya kasus-kasus mungkin Angku atau mungkin terjadi di lapangan sejauh ini, Angku sebagai tokoh adat gitu ya, apa sih yang paling banyak hal menarik perihal harta pusako ini, Angku, yang terjadi di lapangan, Angku? Ya, yang banyak terjadi itu yang pertama merubah status harta pusako. Yang tadi sempat kita bahas ya. Jadi harta pusako itu kita harus memahaminya. Harta pusako di Minangkabau itu dikelompokkan menjadi dua bagian. Yang pertama pusako tinggi, yang kedua pusako rendah. Pusako tinggi artinya itu yang diamanahkan oleh pendahulu kita untuk ditaruhkan ke generasi-generasi berikutnya. Pusako rendah itu adalah hasil pencarian orang tua kita. Yang mana untuk harta pusako rendah diatur dengan pembagian secara syariat Islam. Yang sering terjadi adalah harta pusako tinggi dijadikan pusako rendah dan harta pusako rendah dijadikan pusako tinggi gitu. Ini yang sering terjadi dan ini sering menimbulkan perdebatan ketika penyelesaiannya. Contoh, dia harta pusako. Menurut sepihak yang satu, itu adalah pusako tinggi. Karena dia tidak tahu ceritanya. Menurut yang pihak yang satu lagi, itu adalah pusako rendah. Karena dulu dibali oleh orang tuanya. Namun kita di Minang masih bercampur. Jadi kadang pusako rendah itu masih diturunkan secara adat seperti pusako tinggi. Ini yang jadi polemik di masa datangnya gitu. Sehingga perdebatannya ikut dulu di Bali nenek ambo. Kalau di Bali oleh neneknya, maka ratu itu jatuh ke mamaknya. Berarti ini hanya mendapatkan hanya sebagian gitu. Karena bagian laki-laki 2 kali bagian perempuan. Gitu. Dan kalaupun ia yang kelola itulah dibagi dulu secara hukum Islam, hanya tinggal misalnya 1/3 atau 1/6 gitu kan. Itu yang nyokecian atau pusako atau yang dibali oleh nenek dulu, itu sah-sah saja gitu. Tapi kadang ada yang sebingkah. Di waktu neneknya kado atau yang pembeli alun dibagi secara Islam dan itu diikuti turun-temurunnya mengikuti aturan pusako tinggi. Itu yang agak susah menyelesaikannya. Dan terkadang yang jadi beban berat itu adalah sudah tidak bisa lagi membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Demi harato terkadang rela bersumpah palsu, berkesaksian palsu dan lain-lainnya gitu, demi mendapatkan harta. Ini yang jadi polemik di masyarakat gitu. Betul. Yang kedua yang sering jadi polemik itu adalah tidak mau masa ansuhnya gitu. Artinya ketika mereka dulu ibunya bersaudara, sekarang udah tiba di generasi berikutnya, itu tidak mau masa ansuh gitu. Terkadang kan ganggang untuk itu dilihat situasi dan kondisi. Contoh di perempuan yang pertama, ini barasaki, kemudian ini pegawai, tentu ratu pusako adanya menjadian dah. Ada mungkin perempuan yang kedua, dia tidak bersekolah, memang kerjanya bertani, mungkin ratu pusako itu disuruh jadian di yang kedua gitu. Tapi di masa orang tuanya hidup tidak ada masalah. Setelah kedua orang tua ini meninggal jadi masalah. Ketika generasi berikutnya, yang pertama merasa itu adalah hak dari ibunya secara utuh. Yang satu juga merasa ini kan harta pusako yang jadi bagian ini gitu. Betul. Dan di sana tidak dalam perdebatan harta ini sering hilang raso jepreso, raso badun sana dan lainnya. Itulah yang menyebabkan timbulnya sengketa-sengketa seperti itu. Betul. Mungkin ini adalah salah satu contoh energi yang dibawa kali ya, Angku ya. Jadi generasi sekarang
ketika mereka hanya mendengar kata Harato Pusako saja, mereka nggak mau mendekat. Mungkin karena energi yang dibangun dari dulu-dulunya, bahwasanya kalau sudah bahas soal Harato Pusako pasti ada sengketa kayak gitu. Jadi mereka jangankan mau mengelola nih aku, ketika denger aja mereka enggak deh, gak ikut campur kayak gitu. Ya. Itu yang kita Bisa jadi karena Ratu Pusako itu lebih banyak orang menyebutnya adalah Ratu Pesumpahan gitu. Iya, aduh. Artinya kalau salah-salah memang tidak berkat. Iya, betul Tidak ada sekali. berkahnya untuk hidup. Betul, gitu, betul, gitu. betul. Nah ini tentu risikonya seperti itu. Dan ini bukan hanya sekedar pembicaraan saja gitu. Sudah banyak bukti-bukti yang kita lihat ketika salah fungsi atau salah kelola Ratu Pusako memang berefek pada si orang yang salah menjalankan amanahnya. Betul. Itu. Betul. Angku, ini berkaitan dengan yang tadi sempat kita bahas ini, Angku. Ada pertanyaan yang masuk dari Indra 07514 sekian ini dari Lubuk Binturun. Bentar ya, saya coba ini. Nah, Angku, gimana sih dari anak laki-laki gitu pembagian Harato Pusakonya di dalam adat? Dalam adat dari mana sih sumber nafkah utama anak laki-laki? Apakah dari harta pencarian orang tuanya? Tadi aku sempat singgung harta rendah ya tadi gitu. Namun ini boleh bantu dijelasin aku, di adat itu gimana sebenarnya sumber nafkah utama anak laki-laki tadi, karena apakah ada sumber lain atau memang cukup dari harta orang tuanya saja, mata pencarian mata pencarian dari orang tuanya saja gitu. Ya. Kalau sumber nafkah dari anak laki-laki di budaya kita di Minangkabau itu mungkin kita juga sering mendengar ya pepatah karatau madang di hulu, babuah babung mobalun. Karantau bujang dulu, di kampung baguno balun. Artinya apa? Di Minangkabau laki-laki memang tidak dimanjakan dengan harta. Nah, itu bukan tidak bukan menyepelekan anak laki-laki, tidak, tapi itu mendidik supaya anak laki-laki itu bisa berkarya, bisa berbuat yang lebih, berkembang dan lainnya. Ini budaya kita mengajarkan demikian. Jadi kalau kita bawakan ke beberapa ya sastra-sastra adat mengatakan laki-laki itu bak ayam gadang di lasung. Dia tidak hidup di tanah yang dia tempat atau di kandang dia. Dia akan pergi mencari ke tempat yang lain. Baik. Nanti sorenya dia akan balik lagi ke kandangnya. Jadi kalau kita belajar ke alamnya demikian gitu. Dan ternyata di masa dulu tidak pernah ada laki-laki Minang yang sengsara gitu. Ya. Beda juga ini yang gue. Ya tergantung dia memakai ikannya di mana. Gini sudut sensaro sih. Tergantung melihatnya gitu. Kadang mengukurnya itu dengan uang gitu. Iya. Nah ini yang jadi masalah gitu. Hampir ya. Hampir artinya apa? Banyak laki-laki Minang dari dulu sampai sekarang, ketika dia tidak pun hidup di Harato Pusako itu, dia hidup di tempat lain, mereka bisa melihatkan kesuksesannya. Betul. Tidak satu, tidak dua gitu. Orang banyak gitu. Itu hidupnya tidak dengan Harato Pusako gitu. Iya. Jadi kalau kita berharap sebagai laki-laki Minang juga berharap dapat Harato Pusako, nah ini mungkin perlu duduk bersamalah dengan mama kita lagi, dengan pesukuan kita ya terkait hal tersebut. Baik. Karena itu bukan kebiasaan yang ada di kita di Minangkabau. Betul. Kalau keluarga sih masih kurang gini ya, bisa dengarkan kembali cuplikan kita sudah ada di YouTube terkait dengan merantau ya. Sempat kita bahas juga kita sebelumnya ya, Angku ya, tentang merantau, dan ini menarik sekali karena dari tadi konteksnya Harato Pusako ini kan dia bergilir gitu ya, Angku ya, tidak jadi kepemilikan pribadi. Gitu. Semestinya sudah paham dengan konteks itu gitu. Jadi nggak bisa berharap banyak lah gitu ya dengan Harato Pusako ini. Aku sudah 6 menit lagi menuju pukul 15.00. Ini perjumpaan kita di hari ini. Boleh Tia minta untuk ke closing statement dengan pembahasan kita di hari ini, Angku, terkait dengan pewarisan Harato Pusako serta tanggung jawab anak laki-laki dalam adat Minangkabau. Silakan, Angku. Baik, seperti tadi kita sudah membahas di Minangkabau Harato Pusako ada 2 bagian. Pertama, Pusako tinggi, yaitu Harato yang diamanahkan dari para pendahulu kita untuk diteruskan ke generasi berikutnya. Yang kedua ada Pusako rendah,
hasil pencarian atau hasil beli dari orang tua kita yang dibagi nanti secara atau diwariskannya secara aturan Islam. Kedua hal ini itu amanahnya dipegang oleh anak laki-laki. Karena di aturan nanti proses pembagiannya, genggam untuknya itu adalah anak laki-laki sebagai pemegang kekuasaan yang akan memberikan kebijakannya. Maka sebagai anak laki-laki kita mesti amanah dan kita harus melihat segala sesuatunya terkait dengan harta pusako, baik pusako tinggi dengan pusako rendah dengan bapadang lapa ba'alam lawih. Artinya tidak mudah terpengaruh oleh salah satu pihak untuk memutuskan sesuatu yang berkaitan dengan kemaslahatan di masa depan. Nah, kita tidak ingin di Minangkabau kita selalu akan berseteru terkait dengan masalah harato, seolah-olah tanpa harato itu kita tidak mampu hidup, berkarya dan menghasilkan penghasilan yang jauh lebih mapan gitu. Nah, ini kita kembalikan kepada kita semua para laki-laki generasi Minang yang ada saat ini. Terakhir, ingat pesan orang tua kita, jalan biasa orang lalu, cupak biasa dipapik orang penggalih. Jangan sampai orang lain yang mengatur terkait dengan amanah harato pusako yang kita pegang sehingga kita bisa berlaku tidak adil pada saudara-saudara kita. Itu saja. Baik. Terima kasih banyak Ide Angku, luar biasa sekali ya, bahwasanya memang laki-laki, gimana ya, perempuan dulu nih, kan perempuan memang punya hak dalam menjaga pusako dan laki-laki pun juga punya tanggung jawab dan keduanya itu penting untuk keberlangsungan kaum di Minangkabau gitu ya. Bungu melati di atas dulang, dipetik anak pulang ke ladang, adat dan syara ibarat kawan, ba ayam juta lua indak terpisahkan. Nah, gitu keluarga sip semuanya, tangan najwa di awak ya rumah gadang di kampung halaman, kok ada yang ngalum pulang kampung, nah pulang kampung lalai. Atau gitu yang ya. tak tahu di mana rumah gadangnya gitu. Menarik ini Nah, Ustaz ya. iya. Yang nggak tahu rumah gadangnya kayak dia tahu gak ya? Rumah gadang dan penghulunya gitu. Betul Nah, ya, rumah siapa gadang dan datuanya gitu. jangan hanya harato pusako saja yang takana gitu ya, siapa Angku datuanya, ya. mana gelar pusako. Betul Itu sejak penanda dia sebagai orang Minang. orang gitu. Minang sesungguhnya gitu ya. Baik, itu dia keluarga sip, terima kasih banyak di hari ini. Semoga banyak hal baik yang bisa kita ambil librohnya dan kita akan nantikan next week kita akan bahas tentang apa lagi. Kalau ada yang request boleh banget silakan DM kita di SIP FM atau mungkin bisa di line interaktif kita di 082174597178. Mohon maaf seluruh pertanyaan nggak bisa kita utarakan dan kita jawab di hari ini keluarga sip. Semoga kita ketemu lagi di minggu depan. Angku, terima kasih banyak dan insya Allah minggu depan kita ketemu lagi dengan pembahasan selanjutnya. Dan kami mohon undur pamit diri keluarga sip dan saya juga masih akan menemani Anda hingga pukul 5 ya waktu Indonesia Barat. Kita sudahi program Dialog Sosial Budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.